Apa? Nama saya Sumara. Seorang pembunuh dan seorang TKW. Apa? Babu? Ya, memang saya babu. Tapi justru itu saya hebat. Saya hebat karena berani mengambil keputusan untuk menjadi babu. Saya berani memilih keputusan untuk berada pada tempat terbawah dari struktural manusia. Belum tentu semua orang berani menjadi manusia di bawah manusia. Ya, inilah saya, Sumara. Apa? Menjadi babu? Buruh? Budak? Sudah menjadi pilihan. Bertahun-tahun saya menjilati kaki orang, merangkak dan hidup di bawah kaki orang. Saya tahan mulut saya lipat lidah saya agar tidak bicara. Karena bicara berarti bencana bagi saya, Simbo, dan bencana pula bagi para majikan itu. Tolong, kali ini izinkan saya mendongak dan membuka suara. Dari kecil saya tidak berani mendongakkan wajah, apalagi di Karangsari, desa tempat saya dilahirkan. Orang-orang Karangsari selalu membuat saya gugup dengan bisik dan tatapan curiga mereka. Rasa gugup itu bermula ketika Pak Kasirin, guru madrasah saya, menerangkan. Jadi, pembunuhan para jenderal itu dilakukan oleh sekelompok orang yang sangat kecil yang tergabung dalam organisasi PKI. PKI itu benar-benar biadab. Untuk itu dihapus dan dilarang berkembang lagi. Seluruh antek PKI dihukum. Saya mendengarkan apa yang dikatakan Pak Kasirin dengan takdim, sambil membayangkan betapa jahatnya orang-orang yang membunuh para jenderal itu. Tiba-tiba saya mendengar suara dari arah belakang bangku saya. Setelah berbisik, tapi jelas saya dengar. Rene, tak kandani. Kemarin aku dengar dari bapakku kalau ternyata bapaknya Sumara itu orang PKI. Kok kamu nggak percaya? Beneran ini. Bapaknya Sumara, ya sekarang sudah diciduk. Jadi, bapaknya Sumara itu ditangkap oleh 2 orang tentara waktu wiridan dilanggar. Jangan keras-keras. Itu nanti anak orang cidukannya menoleh ke sini. Kejadian itu terus terngiang di kepala saya hingga sekarang. Saya ingat kata Simbah, bapak hanya seorang lugu yang tidak tahu apa-apa. Kalau saja diusir Andong, kau tidak mengenal
ijazah madrasah saya hanya mampu membuat saya menjadi babu. Sebab kondisi ekonomi Simbok tak mengizinkan saya sekolah lagi. Dan pada akhirnya, semua teori, rumus, ambianku, nemku, rapotku, ijazahku macet ketika aku mencari kerja. Ijazahku tak berbunyi apa-apa. Bertahun-tahun saya mencoba peruntungan. Mulai dari mendaftar PNS hingga bekerja di pabrik tekstil. Semuanya sia-sia. Hanya karena saya, anak seorang tertuduh PKI. Suatu ketika saya bekerja untuk seorang juragan beras bernama Pujuan. Kadang menyeret karung beras, kadang menimbangi beras dan mencatatnya. Di tempat itulah saya kemudian mengenal seseorang bernama Mas Edi. Seorang tentara yang sering mengambil beras jatah di tempat Pujuan. Saya mulai menaruh hati padanya. Cinta saya semakin bersemi manakala saya mengetahui bahwa Mas Edi juga menaruh hati pada saya. Rasa itu melambung tinggi sekali. Tapi kemudian terpelanting dan jatuh ke jurang yang curam saat Mas Edi mengetahui sejarah keluarga saya. Sebagai seorang tentara, haram jadah mempunyai seorang istri seperti saya. Lagi-lagi bayangan Bapak menggelapkan nama saya. Kalau benar Bapakku bersalah, lantas apa iya? Aku, Simbok, Yudarsi dan Tom Rohiman yang harus menanggung dosa itu selamanya. Dikucilkan dan dirampas hak-hak kami, selalu terdepak di negeri sendiri. Demikian saya menjerit, raung-raung dalam bibir yang terkunci. Untuk itu saya putuskan untuk berhenti. Saya pamit. Saya ingin pergi jauh. Saya ingin lari, mencari tempat di mana bayangan Bapak tidak dapat mengintip lagi. Karena di negeri sendiri, saya didepak sana-sini. Dikuntitkan bayang-bayang Bapak yang dihitamkan oleh mereka untuk menggelapkan nama saya. Dan sekarang di negeri orang saya menjadi budak, menjual impian untuk hidup lebih baik. Di negeri orang saya hanguskan segala cinta saya, seluruh kenangan manis, pahit getir, dan masa remaja saya. Saya pikir segalanya jadi berubah. Saya pikir saya dapat bermetamorfosa dari ulat bulu menjadi kupu-kupu indah. Tapi ternyata Sumarah tetap saja kandas. Di balik jubah-jubah majikan saya, di balik cadar hitam majikan saya, segala nasib saya kandas. Saya disiksa. Gaji saya setahun hilang untuk teteh punya alasan administrasi yang dicari-cari. Dan bencana itu, saya diperkosa. Saya diperkosa. Saya diperkosa seperti budak hina yang halal dibinatangkan. Bertahun-tahun saya mencoba peruntungan. Dan saya hanya diselipkan di negeri sendiri. Kepala saya tidak boleh menyembul.
di tengah kerumunan. Apakah di negeri orang saya masih dimelatakan? Tidak. Kesadaran itu muncul tiba-tiba. Saya harus menundukkan kepala, meludahi muka orang yang membinatankan saya, mengangkat tangan dan meraih pisau tajam untuk kemudian saya masukkan mata pisau ke jantung hatinya. Majikan itu saya bunuh. Semuanya, saya sadar saya akan divonis mati. Saya tidak butuh pembela. Saya tidak butuh penasihat hukum. Tidak usah saya dipulangkan dan diadili di negeri saya. Karena persoalan akan menjadi jauh lebih rumit. Dan karena tidak ada lagi yang bisa dihisap dari seorang babu seperti saya, maka saya ragu, apakah hukum di negeri saya bisa membela saya? Dewan Hakim yang terhormat, inilah saya. Nama saya Sumarah. Bagi saya perjuangan, harapan, dan penderitaan semua butuh keberanian. Tapi harapan menjadikan penjara bagi hidup saya. Tidak, saya sekarang bebas dari harapan. Hidup saya penuh ketakutan. Sekarang saya harus berani. Karena hidup dan mati adalah dua sisi keping nasib. Dan keping kematian yang terbuka di telapak tangan saya. Itulah yang harus saya jalani sekarang. Dengan berani. Senang, sakit, dosa, pahala semua sama. Ada resikonya. Nama saya Sumarah. Saya siap mati. Iya, terima kasih untuk peserta nomor 14 telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan